Payola SMK Negeri 2 Tegaluar. Pada pagi hari ini yang Bapak panggil, apakah sudah hadir semua? Sudah. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberi kelancaran dalam berkegiatan. Berdoa, Bapak pimpin, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, tadi Bapak memanggil beberapa anak ya, apakah sudah hadir semua? Sudah. Nah, kira-kira tahu tidak kenapa anak-anakku Bapak panggil ke ruangan ini? Belum, Pak. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kira-kira ada yang sudah tahu apa bimbingan kelompok? Belum, Pak. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan ya yang ada dalam bimbingan dan konseling. Tentunya kegiatan ini nanti akan membahas masalah yang ada pada anggota. Tentunya juga akan diselesaikan bersama-sama secara dinamika kelompok. Jadi nanti di sini anak-anakku harus terbuka semua ya agar masalah yang nanti kita hadapi bersama-sama dapat terpecahkan. Nah, saya tanya terlebih dahulu, kira-kira anak-anakku datang ke sini apakah secara sukarela? Iya. Ya, sukarela ya. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya nanti anak-anakku harus terbuka semua ya. Terbuka semua menyelesaikan masalah yang ada pada masing-masing. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan bersama-sama kenali. Alangkah baiknya kita perkenalan. Perkenalan dimulai dari Bapak ya, nanti ke kanan, terus dilanjutkan ke kiri. Paham ya? Paham. Oke, dari Bapak dulu. Nama Bapak Pak Boyo, Bapak bisa dipanggil Pak Aktif ya. Kalau di sekolah, Bapak tinggalnya di Poncowati. Hobi Bapak membaca. Silakan, sebelah kanan Bapak. Saya sebagai Kolbu, biasa dipanggil juga kelas 11 DPIB 1. Hobinya? Hobinya main bola, Pak. Ya, silakan sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustin Marbun. Saya dari kelas RPL 1. Hobi saya ialah menari. Perkenalkan, nama saya Rini Kirani, biasa dipanggil Wirin. Kelas 11 DPIB 1. Hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Melanda Estapiala. Biasa dipanggil Melanda. Kelas 11 TKJ 2. Hobi membaca. Oke, silakan sebelah kiri Bapak mulai. Perkenalkan, nama saya Angga Romo, bisa dipanggil Angga. Dari kelas 11 TKJ 2, hobi saya bermain bola. Main bola sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Safiana Agusti dari kelas 11 TKJ 2. Hobi saya Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ismailsari dari kelas 11 Multimedia. Hobi saya membaca. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Tania Rizmantasari dari kelas 11 RPL 1. Hobi saya menulis. Baik, tadi sudah perkenalan masing-masing ya. Di sebelah kanan Bapak ada Seberang Toye, ada Elsa, ada Ririn, ada Melanda. Terus sebelah kiri Bapak ada Angga Putra, ada Sasti, ada Lutfi, dan ada Nadia. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita tentukan waktunya terlebih dahulu. Kira-kira berapa menit kita akan melaksanakan bimbingan kelompok? 20 menit, Pak. 20 menit. Bagaimana, yang lain setuju? Setuju, Pak. Kita sudah berkenalan ya, kita sudah menentukan waktunya. Setelah itu Bapak akan menjelaskan kira-kira apa sih bimbingan kelompok itu ya, biar anak-anak lebih paham. Jadi bimbingan kelompok adalah sebuah layanan yang ada, salah satu layanan ada dalam bimbingan dan konseling. Di dalam bimbingan kelompok di sini terdiri dari dua macam ya. Yang pertama bimbingan kelompok dengan topik tugas, dan yang kedua tugas. Kalau tugas berarti masalahnya itu dari kalian, tetapi kalau misalnya tugas berarti masalahnya dari kelompok sendiri. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Saya. Nah, untuk hari ini kan baru pertemuan kita yang pertama. Bagaimana kalau misalnya untuk hari ini kita menggunakan topik tugas? Sepakat tidak kira-kira? Sepakat, Pak. Baik, kalau sudah sepakat semua untuk topik tugas hari ini yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Oke, kalau sudah siap, sebelumnya Bapak pengen tanya, kira-kira
pacaran itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya Pak. Yuk Elsa. Pacaran adalah proses yang saling mengenal antara dua insan manusia. Apa tadi? Saling mengenal antara Dua insan dua manusia. manusia. Ada lagi? Coba. Ya. Pacaran itu hubungan antara cowok dengan cewek. Orang cowok dan cewek. Ada lagi? Saya Pak, menjalankan hubungan tanpa status. Ada lagi? Saya Pak, saling menyukai. Oke, jawabannya semua mantap, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya dari Elsa, ada Toyib ya, terus ada siapa Lutfi. Sebelahnya tadi siapa sebelahnya? Nadia. Jadi ini Bapak simpulkan tentang pacaran. Pacaran adalah sebuah proses keintiman, tetapi di sini tentunya dalam sisi positif. Jadi pacaran itu seperti ada rasa yang memiliki rasa keterbukaan diri tentunya, serta adanya ketertarikan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Dan bagaimana? Sudah paham? Paham. Nah, tadi Bapak bilang bahwa pengadaan pasar adalah ada sebuah rasa. Tadi rasa apa? Ada yang tahu? Saya Pak, rasa kepemilikan dan keterbukaan diri Pak. Pacaran tadi proses ya antara dua insan cowok dan cewek. Dalam proses ini tentunya ada penyebabnya. Nah, ada yang tahu tidak? Kira-kira penyebabnya apa saja? Saya Pak, Silakan Nadia. mungkin karena sering sendiri jadi ingin mempunyai teman untuk mengobrol. Oke, kasih makan dulu. Pause dulu. Tuh. Selanjutnya ada yang tahu lagi kira-kira penyebab dari pacaran apa saja? Saya Pak, Ya silakan. globalisasi. Faktor globalisasi ada lagi. Lalu bagaimana pendapat dari Lutfi? Menurut saya merasa tidak laku Pak jika tidak berpacaran. Lutfi bilang tidak laku ya. Emang Lutfi sudah pernah pacaran? Belum Pak. Belum pernah pacaran ya. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah pernah pacaran? Sudah pernah Pak, ketika kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP berarti berapa tahun yang lalu ya, sudah 3 tahun yang lalu. Sudah pada tahu tadi penyebab pacaran di kalangan remaja itu apa saja. Nah, kira-kira faktor-faktor dari pacaran itu ada yang tahu? Belum Pak. Baik, kalau belum tahu di sini Bapak jelaskan aja. Nah, yang pertama tadi adalah faktor globalisasi. Tentunya sekarang di era global sekarang sudah maju, bahkan sekarang sudah menjadi zamannya kaum milenial ya. Sudah 4.0 katanya seperti itu. Artinya dunia teknologi sekarang juga merupakan salah satu dari faktor globalisasi. Akhirnya dari faktor-faktor tersebut banyak sekali pengaruh atau faktor yang membuat seseorang untuk berpacaran. Yang kedua, tentunya ya sama-sama sehat lah ya, membuktikan kalau misalnya seseorang itu bisa dilihat menarik. Artinya ya mau tidak mau kita menjadi salah satu faktor untuk pacaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, tentunya kalau pacaran pasti akan menambah pertemanan. Ya, salah satu tujuan dari pacaran tentunya sama, bisa menambah pertemanan. Bagaimana? Sudah paham anak-anakku? Paham. Nah, sudah paham penyebabnya, sudah paham faktornya. Banyak anak muda sekarang, remaja sekarang yang sudah pacaran. Artinya ada dua dampak positif, ya, dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif. Di dalam dampak positif ini tentunya dia berpikir bahwa pacaran bisa menambah prestasi belajarnya. Ya, terus kalau dampak negatif, mungkin kalian paham. Kalau misalnya pacaran berakibatkan putus cinta, dia berakibat fatal ya, prestasi belajar yang menurun. Bahkan kalau kita lihat di TV itu sampai dengan dia bunuh diri. Dampak negatifnya masih ada juga nih, yang di TV ada seks bebas sampai dengan hamil di luar nikah. Tentunya itu bukan hal yang baik ya. Nah, sudah paham sampai di sini anak-anakku? Sudah Pak.
Nah, Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tadi tentang dampak negatif dari pacaran. Salah satu poinnya adalah bisa prestasi belajarnya menurun. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kenapa dampak negatif pacaran bisa menurunkan prestasi belajar? Ya, silakan sudah. Karena mengganggu pelajaran sekolah, Pak. Ya, Benar, Pak. ya. Bagaimana menurut dari Sasti? Sama Pak, mungkin karena mengganggu pelajaran sekolah. Jawaban dari anakku sudah bagus semua. Kenapa pacaran bisa menurunkan prestasi belajar? Dalam proses berpacaran tentunya tidak sehari dua hari, proses panjang, bahkan ada yang setahun 2 tahun. Nah, dalam pacaran ada rasa senang, ada sakit hati ya, tentunya seperti itu. Jadi dalam proses pacaran tersebut ada dampak negatifnya sehingga bisa menimbulkan prestasi belajar seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ya, yang pertama adalah penyebab pacaran, terus ada faktor pengaruh dari pacaran, dan yang ketiga adalah dampak negatif dan positif dari pacaran. Saya tanya, dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Silakan Elsa. pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keterbukaan atau kebersamaan yang biasanya penyebabnya ialah dari globalisasi atau merasa diri cukup menarik sehingga ia punya niat untuk melakukan pacaran. Baik, benar sekali. Tadi Bapak juga jelaskan bahwa dalam pacaran ada 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Ada yang bisa menjelaskan kembali dampaknya? Saya Pak, dampak positif, Ya, positif terus. prestasi meningkat, Ya. Dampak negatifnya? dan dampak negatifnya prestasi menurun, pergaulan seks, sama hidup boros. Oke, terima kasih ya yang sudah membantu menyimpulkan. Tadi ada Elsa dan juga ada Nadia. Nah, kita sudah Bapak sudah menjelaskan panjang lebar. Bagaimana kalau sekarang kita adakan games terlebih dahulu? Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya. Bapak di sini ada games namanya estafet kata ya. Jadi ada kertas yang bola menjadikan bola. Jadi langkah permainannya nanti adalah menyebutkan kata terakhir. Misalnya Bapak bilang makan, berarti huruf terakhirnya adalah huruf N. Nah, dari huruf N nanti silahkan kalian buat kata lagi dari huruf N tersebut. Nanti silahkan dilemparkan. Misalnya saya lemparkan ke Angga, saya bilang tengah, berarti terakhirnya huruf A. Nanti dari huruf A tersebut Angga melemparkan lagi ke siapa, tapi Angga menyebutkan dari huruf A tadi. Paham? Paham. Nanti kalau ada yang salah berarti nanti Bapak kasih pertanyaan. Oke, kita mulai. Siap. Meja. Apel. Larva. Ayam. Nah, yuk, Larva. Baik. Ayam. Oke, si Elsa salah. Sekarang kalau kan pertanyaan cuma ya, dampak positif dan negatif pasangan apa? Jadi dampak positif ialah mempunyai banyak teman. Sedangkan dampak negatifnya ialah hidup boros, seks bebas, dan pergaulan semakin merajalela serta prestasi akan menurun. Oke, tangan dulu Elsa. Kita mulai lagi ya, sekali lagi ya. Siap. Putra. Apel. Lalat. Tanah. Hantu. Udang. Gedung. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Berarti kelompoknya Angga yang salah. Nah, pertanyaannya sebutkan dampak negatif dari berpacaran. Nah, Apa aja? dampak negatif dari berpacaran itu seks bebas, Terus, hidup boros, terus. terus prestasi Oke, menurun. masih menurun. Tepuk tangan, Angga. Bagus sekali. Gamesnya kita akhiri ya, karena waktunya sudah mau habis nih. Tapi sebelumnya minta tolong, Bapak akan bagikan form untuk
untuk hasil layanan hari ini nanti silahkan setelah dari serajam menjerat anak-anakku bisa kumpulkan di ruang kerja. Sekarang nah, kira-kira kapan kita mau mengadakan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Oke, hari Senin. Insya Allah minggu depan hari Senin dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama. Tentunya tidak mengganggu aktivitas kalian belajar di kelas. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sudah berkenan hadir di ruangan ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa, nanti doa ini ya. Semua siap ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih partisipasi dari anak-anakku, kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.